Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Syari Arbayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 PC Guru Penggerak. Untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma tersebut ialah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal juga sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi berupa suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Bagaimana kita memulai sebuah inquiry apresiatif? Yang pertama adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah melalui atap. Kemudian kedua, mencari cara untuk dapat mempertahankan hal yang sudah baik. Dan yang ketiga, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif dapat diterapkan melalui Bagja. Bagja yakni B. Buat pertanyaan utama yang berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah perubahan yang diinginkan. A. Ambil pelajaran, mengidentifikasi kekuatan atau aset melalui penyelidikan. G. Gali mimpi, berupa narasi ideal terwujudnya prakarsa perubahan. J. Adalah jabarkan rencana. Artinya kita mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Ini berguna untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi unggul, berakhlak, cerdas, berbudaya, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi: unggul, memiliki daya saing tinggi dan kompeten dalam bidang iptek sesuai situasi dan kondisi apapun. Berakhlak, penggambaran profil pelajar Pancasila berupa dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis, literasi dan numerasi serta inovatif. Berbudaya, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global serta sesuai dengan kodrat zaman. Terakhir adalah berkarakter profil pelajar Pancasila, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Sebelum kita ke tahap prakarsa perubahan, maka kita harus melakukan atap. Atap terdiri dari awal, aset, T, tantangan, A, aksi, dan P, pembelajaran. Awal atau aset yang dimiliki sekolah adalah berupa sarana atau lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik, kemampuan anak dalam menggunakan pembelajaran digital. T, tantangan. Tantangannya adalah kekurangnya pemahaman literasi siswa dan numerasi, kemampuan daya tangkap yang beragam, kurang minat dalam berhitung, serta kemampuan guru dalam membuat model pembelajaran yang menarik. A. Aksi, berupa membuat pojok literasi dan numerasi dengan hasil karya buatan anak sendiri. 2. Menggunakan media pembelajaran yang kontekstual, visual secara efektif. Dan terakhir adalah perbaikan metode pembelajaran. P. Pembelajaran, diharapkan melalui pembelajaran kemampuan numerasi dan bernalar kritis akan meningkatkan kemampuan numerasi dan anak dalam menyelesaikan soal. Kemudian, numerasi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak, serta kreativitas anak dalam membuat karya-karya numerasi berbasis digital. Prakarsa perubahan saya adalah mengembangkan kemampuan numerasi dan bernalar kritis anak melalui pembelajaran digital sesuai profil pelajar Pancasila. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Yang pertama B. Buat pertanyaan. Pertanyaan berupa apa yang harus saya lakukan untuk dapat mengembangkan kemampuan numerasi dalam pembelajaran berbasis digital. Kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis anak melalui pembelajaran berbasis digital. Tindakan yang dilakukan berupa melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara mengembangkan kemampuan numerasi dan bernalar kritis anak melalui pembelajaran berbasis digital sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen kognitif. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang numerasi dan teknologi yang mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, pembelajaran berbasis digital seperti apa yang akan digunakan dalam pembelajaran? Ketiga,
Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat mengembangkan numerasi dan bernalar kritis anak? Terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mengembangkan kemampuan numerasi dan pembelajaran berbasis digital? Tindakan yang saya ambil, pertama adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang numerasi dan teknologi. Kedua, mencari referensi berupa media atau metode pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan numerasi dan bernalar kritis peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Terakhir, melakukan wawancara, refleksi, dan umpan balik kepada anak. Selanjutnya G adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa hal-hal baru yang didapatkan anak pada saat kemampuan numerasi dan bernalar kritis anak berkembang? Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis digital dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Terakhir, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan digital dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang saya ambil adalah membuat lembar observasi tentang numerasi dan bernalar kritis peserta didik, melakukan kolaborasi berupa pembentukan tim teaching untuk memberikan pembiasaan pembelajaran berbasis numerasi menggunakan pembelajaran digital, dan terakhir mencari referensi tentang keterkaitan dimensi profil pelajar Pancasila dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Oke, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah terobosan untuk mulai membiasakan pemanfaatan digital dalam pembelajaran? 2. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan kemampuan numerasi dan bernalar kritis anak? Terakhir, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pengembangan kemampuan numerasi dengan pemanfaatan pembelajaran berbasis digital agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan yang saya lakukan adalah, pertama, membuat perangkat pembelajaran berupa LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis digital yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kemampuan numerasi dan bernalar kritis tinggi. Terakhir, membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. A. Atur eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Dan terakhir, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran ini dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Tindakan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun rencana pengembangan. Selanjutnya, membuat tim dan deskripsi tugas. Kedua, mengajak kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk berkoordinasi dalam memonitor kegiatan pengembangan ini. Dan terakhir, menyusun program keberlanjutan penguatan numerasi berbasis digital, mengevaluasi, serta melakukan refleksi dan umpan balik dari kegiatan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.